Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ibrianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Di sini saya ingin melakukan diseminasi dari budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Apa aja materinya dari budaya positif ini? Kita akan membahas tentang yang namanya disiplin positif beserta nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya restitusi dengan 5 posisi kontrol dan restitusi dengan segitiga restitusi. Oke, sebelum kita ke materi berikutnya, di sini saya akan membuat pertanyaan atau akan memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana cara membuat murid berdisiplin? Kira-kira bagaimana ya? Disiplin. Oke. Yang bisa. Mendisiplinkan murid. Jadi mendisiplinkan murid itu dari suasana hatinya dulu. Hati siapa nih? Hati si muridnya atau hati? Oke. Ya, betul. Kemudian? Kalau hatinya tenang, otomatis dia kan pasti beriman juga ke muslim juga. Oke, kita kunci nih jawabannya dari Pak Bin nih, ya. Kemudian apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid atau murid itu sendiri dan mengapa? Tadi kan Pak Bin udah jawab ya, dari murid itu sendiri. Kemudian alasannya karena apa tadi? Suasana hati. Suasana hati. Oh ya, oke. Kalau yang lain ada tambahan mungkin? Ayo Pak Tohir. Pas. Next. Oke. Oh ya, oke Pak Ugi. Paling saya mau yang poin 2 ya. Oke. Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau Iya. kepala sekolah atau orang tua murid Atau murid itu sendiri. saya pikir semua stakeholder yang berada di sekitar murid itu dalam hal ini mungkin di sekolah semuanya, kalau di rumah ya orang tuanya gitu. Iya, berarti kalau di sekolah seluruh stakeholder termasuk guru, kepala sekolah dan wakilnya gitu ya, itu sangat berperan di dalam membentuk kedisiplinan si murid itu sendiri. Ya, di sini ada yang namanya perubahan paradigma belajar, di mana pada perubahan paradigma belajar itu, apakah perubahan paradigma belajar dulu nih definisinya seperti apa? Di sini definisinya itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, berarti di sekolah kita kan udah berjalan ya Bu ya? Ya Pak, profil pelajar Pancasilanya gitu. Udah menjelang mau 2 tahun ya kita dimulai dari anak kelas 10 yang sekarang sudah kelas 11, kemudian sekarang sudah ada lagi adik kelasnya, berarti kita sudah 2 tahun berjalan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Ada apa aja pada profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Udah pasti ini adalah yang pertama kita tekankan itu kepada siswa, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia dulu nih. Karena ketika seorang murid sudah memiliki iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara otomatis akhlak yang mulianya itu akan dia dapatkan. Dan berkebinekaan global. Kenapa berkebinekaan global? Karena di sekolah kita itu terdapat beberapa suku dan budaya gitu ya, dengan keanekaragaman budaya yang kita kenal. Ada yang pendatang, ada yang penduduk asli. Jadi di sini mereka ikut berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Lalu bergotong royong. Ya, itu tadi gotong royong masuk kolaborasi tadi, dan kreatif. Kreatif ini bukan cuma kepada profil pelajar Pancasila itu sendiri, tapi kita bisa bentuk dari tim gitu ya, peserta tim pendidiknya, kita guru-guru, supaya kita memiliki kompetensi yang baik
Karena kita harus mengembangkan nih kreativitas kita juga. Karena kita ada pengembangan diri ya yang sudah dilakukan oleh guru-guru. Lalu bernalar kritis. Ya, jadi di sini anak kita latih untuk bernalar kritis dan kemandirian. Kenapa harus mandiri? Kalau di SMK kita sudah tahu ya, kita memiliki jiwa kewirausahaan. SMK itu lebih menekankan kepada jiwa wirausahaannya, jadi kemandirian itu sangat diperlukan. Oke, yang saya punya, kalau saya bilang ini adalah suatu permainan, bisa dilakukan berpasangan dengan A, B, A, B, A, B. Yang pertama itu nanti saya akan berikan kertas kecil, terserah A yang mau menulis kata-kata rahasia atau kata-kata penting gitu ya, yang harus dikepal oleh si A. Kemudian peran si B itu adalah berusaha membuka kepalan daripada si A. Kira-kira si A mau nggak sih ngebuka kepalannya itu untuk melihat apa sih yang si A tulis gitu. Si B pengen tahu nih apa sih yang si A tulis dalam tangannya. Nah, si A itu nggak boleh ngasih tahu si B apa yang dia tulis. Ngerti nggak? Ya. Nah, tugas si B itu adalah membujuk, merayu, kemudian boleh dikelitik-kelitikin, boleh diapain? Ya. Lalu nanti silakan buat kesimpulan. Misalnya, Pak Ugi, A, nulis nih kata kuncinya apa yang dirahasiakan. Kemudian si B pengen tahu, kepo nih, mau tahu apa sih yang Pak Ugi tulis, saya mau tahu nih. Apakah Pak Ugi akan membuka dengan mudahnya atau ingin mempertahankan gitu ya? Kalau misalnya Pak Ugi mempertahankan, apa alasan Pak Ugi mempertahankan untuk tidak memberitahu isi dari kepalan ini? Kemudian si B apa juga gitu kan yang ingin tahu? Bisa dimulai ya? Silakan, mau rahasia saya kalau tidur masih suka ngiler gitu ya misalnya. Atau saya hari ini sedang menyembunyikan uang di dalam jok motor supaya istri saya tidak tahu. Atau saya sebetulnya punya uang banyak, tapi biar nggak diminta sama suami saya bilangnya nggak punya duit. Bebas. Boleh ya, ya kan? Saya sedang apa ya? Bebas deh. Kalau itu boleh nggak? Misalnya Bin, saya sedang jatuh cinta sama siswa gitu. Namanya? Mau cinta maksudnya nulis apa namanya? Yang penting yang A tidak boleh diketahui oleh si B apa yang sedang ditulis, oke? Nanti si B silakan membujuk, rayu si A bagaimana? Apakah si A gitu? Hayo, Amel pasangannya siapa Bu Amel? Bu Ayu, jangan kasih tahu ya. Hayo. Pak Ugi yang apa yang B? Bebas lah. Berarti Pak Juha sama Bin dong ya? Saya sama Mama Pak udah Ugi boleh. bujuk saya sebisanya. Nggak boleh. Supaya saya Nggak boleh. Boleh. Mama siapa? Mama Okta. Oh, Mama Okta. Iya. Iya. Saya kan nama Pogi yang berperan sebagai A dan B ini siapa? Yang A bisa Pak Ugi yang mencatat. B-nya Pak Ari. Tadi tahu kan tugas Pak Ari? Pak Juha yang apa? Yang A-nya Bin. Ada. Bin. Ininya nggak ada partnernya. Saya keluar nih. Ih, jangan dong. Bapak ampaik. Pak Ugi bener nih, mau B. Udah strategi membujuk saya ini ada ya? Iya. Saya harus Ya tahu. supaya Baik, temenin. Iya. jadi supaya Nggak apa-apa. Rasanya ya. Oh, iya. Bujuk Ryan siap ya. Apa gitu kan nanti. Bayar nggak terlalu kepo sama saya. Simulasi dulu. Saya mau bayarnya. Jadi apa yang terjadi? Simulasi dulu nih. Dari mana gini? Ini hanya untuk di sini aja kan ya, tidak berlaku di kehidupan nyata. Enggak sih. Maksudnya untuk rayuan gitu. Jadi ini ntar ada refleksinya nih, ntar. Iya, maksudnya khusus di sini aja. Jadi kalau dia mengepal gitu kan, si A misalnya tetap bertahan nih, nggak mau nih, dia nggak mau gitu ya. Dia tetap bertahan dengan keadaannya, nggak mau ngasih tahu. Gitu. Bila dulu. Oke, udah. Silakan B bertugas
itu gitu. Apa sih gitu kan? Ayo, rayu. Kayaknya kumaha. Tapi kita selalu itu memancing daya tarik si A. Supaya si A mau membuka. Iya, tujuannya kita memancingnya ke yang dia tulis. Iya, Supaya dia ngasih, dia kira-kira akan mempertahankan apa yang dia pegang nggak? sehat ya Pak. Ayo, kelompok B silakan bujuk rayunya supaya si A mau. Dikasih minuman. Nanti kalau ada yang tetap bertahan kekeh, dia mempertahankan itu gitu ya. Nanti saya akan tanya nih, apa yang terjadi? Tangan ada sunscreen di sini. Buah-buah kata. Saya punya challenge sama Bogi. Saya punya challenge sama Bogi. Tapi syaratnya satu, harus nurut. Ya, oke. Nurut ya. Nah, sekarang Bogi, mermin mata Bogi. Kan harus nurut, aturannya kan harus nurut kan. Nah, merem aja nggak usah ditutup pakai tangan. Matanya kan merem bisa. Nah, tangannya ke depan kedua, dua tangannya ke depan. Nah, kalau misalnya saya diputar-putar begini, yang mana tangan kanan, yang mana tangan kiri? Yang mana tangan kanan, mana tangan kiri? Tangan kanan dari saya. Nah, sekarang saya minta tangan kirinya dibuka. Boleh, tapi ada yang dijawab. Harus nurut ya, kan aku kembali ke aturan yang pertama. Oke. Nah, oke. Harus cepet ya. Cepet ya. Oke, itu udah latihan dulu. Tangan kanan buka, tangan kiri buka. Tangan kiri buka kan tangan kiri buka. Oke. Tapi harus cepet ya. Jadi kalau misalnya saya bilang buka, tutup gitu ya. Tangan kanan buka, tangan kanan tutup. Tangan kanan buka, tangan kanan tutup. Tangan kiri buka, tangan kiri buka, tangan kiri buka. Oke. Tangan. Bapak kasih sudut pandangnya kiri dari siapa? Kiri dari saya. Nah, sekarang saya bilang tangan kanan Bogi yang mana? Tangan kanan ini dari Bogi. Ini. Ya, tangan kanan Bogi. Tangan kanan Bogi yang bawah. Oke. Saya pengen tahu jumlah jari di tangan kanan Bogi ada berapa? 5. Oke. Ya belum enggak. Saya nggak percaya dengan omongan Bogi kalau belum dibuktikan. Oke. Satu persatu untuk membuktikan jarinya dibuka satu-satu. Biar saya hitung. Ini kan kelihatan nggak? Ini Demian nih. Biasanya ini. Kalau misalnya saya untuk membuktikan jumlah jari seseorang itu harus dilihat dari kukunya, Pak. Ya, kalau misalnya kukunya kelihatan sama saya, berarti itu jumlahnya kelihatan. Oke. Kuku jari telunjuk dibuka, minumin. Oke, Paugi jadi mau membuka atau tidak? Boleh. Sampai akhir berarti nggak mau membuka ya? Udah dengan stimulus yang tangan kiri buka, tangan kanan, tangan kiri kanan. Apa namanya yang cepet ya? Kalau misalnya buka, tutup gitu ya. Sekarang nggak usah digini, biasa aja. Ini udah jelas nih tangan kanan yang mana, tangan kiri yang mana ya kan? Tangan kanan angkat, tangan kiri angkat. Oke, tangan kiri dibuka, tangan kanan dibuka. Gimana gitu ya? Bisa, oke. Posisi kontrol apa? Paugi karena sudah memberikan ya suatu sumber gitu
gitu kan, yang sebenarnya tidak boleh diketahui orang lain atau ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting gitu bagi Pak Ugi, tapi ternyata Pak Ugi bisa memberikan karena ada apa tuh? Kira-kira posisi kontrol apa yang Pak Ugi udah lakukan? Karena adanya sugesti dari luar, dari eksternal yang mempengaruhi apa ya sebutannya, komitmen saya yang awalnya nggak mau buka, kebuka juga gitu. Jadi dari eksternal atau internal? Berawal dari eksternal. Iya, kemudian akhirnya internal itu menciptakan suatu situasi yang akhirnya memberikan sesuatu. Oke. Ya, berarti kita dari pembandingnya Pak Thohir dengan Pak Uji gimana? Tetap kekeh saya. Tetap kekeh. Berarti untuk Tetap kekeh. Silakan minum dulu. iya. Saya Pak, kalau ngepal itu sehat, saya pindah ke sini. Oke, kita balik lagi nih. Kalau Pak Go gimana? Masih tetap mempertahankan nggak? Yang A, udah tahu di situ paradigmanya. Yang A harus mempertahankan rahasia kepala tangannya. Kalau misalnya tidak tahu, saya yakin nih tujuan itu saya yakin. Enggak, justru itu yang diukur nanti. Backnya. Iya, nanti ada tolak ukur tentang teori kontrol ini. Jadi di teori kontrol ini nih juga ada yang namanya motivasi. Ada keterkaitan dari motivasi yang murid miliki. Itu motivasi internal dan eksternal. Bagaimana dia bisa melakukan kedisiplinan gitu. Apakah kedisiplinan yang dia ingin gunakan itu karena faktor eksternal atau karena internal gitu kan. Kalau karena eksternal kan faktor kedisiplinan ini nih diciptakan oleh si murid itu hanya karena takut dengan guru gitu kan, ya nggak? Ketika ada guru dia takut, dia hanya berdisiplin ketika ada si pemantau itu. Kalau misalnya pemantau yang nggak ada, ya dia akan melakukan perilaku yang seperti biasanya, tapi berbeda lagi dengan ketika seseorang sudah memiliki motivasi dari internalnya, dari dalam dirinya sendiri. Mau dipantau atau nggak dipantau, siswa tetap berada pada porsinya gitu kan. Ya, di sini ada paradigma teori kontrolnya, ada ilusi guru mengkontrol murid itu tadi ya. Jadi tuh murid ya ketika ada guru aja. Kalau gurunya nggak ada, ya udah, ya dia tidak bisa mengkontrol dirinya. Dengan saya sama Pak Ari gimana? Nah, itu ntar ada paradigmanya sendiri karena berawal gitu kan ya dari stimulus eksternal. Dari eksternal yang terus konsistensi, itu namanya konsistensi yang diberikan gitu ya, faktor eksternalnya yang lama-lama akan menciptakan internal dari dalam dirinya sendiri yang akan tergerak. Makanya kenapa kita di sini membutuhkan yang namanya konsistensi. Jadi ketika kita membentuk suatu kedisiplinan kepada siswa, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah konsisten. Termasuk diri kita sendiri di dalam menerapkan kedisiplinan itu. Kita harus konsisten juga. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika seseorang itu dikritik, kemudian kritikan yang negatif ya, kemudian membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, nanti kita akan terapkan dalam segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah siswa tanpa harus membuat dia merasa dirinya itu bersalah, mungkin merasa bersalah iya, tetapi tidak merasa disalahkan gitu. Dalam arti tidak diberikan judgement ya yang tidak mereka harapkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi sesuatu yang sifatnya positif, efektif itu udah pasti bermanfaat dalam penguatan karakter siswa tersebut. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti tadi ya. Jadi memaksa yang tadi yang nggak mau dibuka nih, genggamannya Pak Ugi jadi dibuka deh kan, dipaksa sama Pak Ari gitu kan. Next, ini adalah salah satu sebentar, boleh bertanya nggak? Boleh. Yang slide berikut sebelumnya. Nah, tadi kan dari contoh yang sudah saya praktekkan dengan Pak Ugi, maksudnya terlepas dari saya bagaimana membujuk Pak Ugi membuka atau memberikan kertasnya tadi,
itu maksudnya mau apapun itu alasan Pak Ugi melepaskan atau memberikan yang kertas dia punya, itu maksudnya tidak termasuk ya. Maksudnya gini, yang penting dia sudah keluar dari komitmennya aja, walaupun alasannya terpaksa atau kasihan atau apa namanya yang sebetulnya mungkin kalau misalnya bukan karena saya, dia nggak bakalan komitmen gitu. Maksudnya dia tetap komitmen gitu. Tetap komitmen pada pendiriannya gitu. Ya. Untuk perannya ke Pari, ya. Perannya Pari. Karena peran Pak Ari, misalnya kita contohkan Pak Ugi ini adalah seorang siswa gitu ya. Pak Ari itu adalah seorang guru. Ya. Nah, alasannya Pak Ugi kan tadi karena jadi bagaimana kita membentuk disiplin tanpa memberikan hukuman atau tanpa memberikan iming-iming hadiah. Siapa yang mengerjakan tugas nanti ibu akan kasih nilai tambahan bonus misalnya gitu ya. Jadi itu nggak boleh ternyata. Atau siapa yang tidak mengerjakan tugas nanti akan diberikan tugas tambahan lagi. Jadi semakin menumpuk nih tugas si siswa tersebut. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah itu tadi ya, apa sih tindak kekerasan itu? Kita udah tahu hukuman itu ya keras gitu kan, bukan cuma merusak mental si anak gitu ya. Makanya sekarang kita udah masuk ke dalam degradasi moral, di mana anak sekarang tuh mentalnya kalau kata tim CGP saya itu mentalnya strawberry. Ya, kalau dulu mental tempe, kalau tempe kan bikinnya diinjek-injek ya, tetap dia menjadi tempe kan walaupun bikinnya diinjek. Tapi kalau strawberry diinjek-injek, wassalam udah benyek gitu kan, walaupun kelihatannya dari luar kokoh gitu ya, strawberry itu. Mau kita angkat-angkat gini, mau kita kepal gitu, dia tetap strawberry. Tapi ketika diinjek, ya udah hancur gitu ya. Sesuai sama mental anak sekarang, banyak contohnya kita perhatikan di media sosial, anak-anak sekolah yang melakukan tindak bunuh diri. Cuman hanya masalah mungkin bisa diselesaikan, tapi karena dia tidak mempunyai jalan keluar atau tidak memiliki teman untuk bercerita gitu ya. Makanya di sini tugas kita sebagai guru bagaimana kita menjadikan siswa kita memiliki karakter yang kuat dengan segitiga restitusi itu tadi, permasalahannya kita gunakan daripada segitiga restitusi. Belum, untuk tadi yang tadi mengenai hukuman dan hadiah, maksudnya itu bukan hukuman dalam arti anak itu tidak mengerjakan soal. Ini mah contoh, gitu ya. Contoh di kelas. Itu contoh di sekolah. Kalau terkaitan sanksi asesmen nilai itu perlu. Kalau takutnya nilai itu ditiadakan. Tetap kalau itu harus ada. Iya, tetap harus ada, tapi tanpa kita memberikan hukuman atau kita tanpa memberikan iming-iming gitu loh maksudnya. Takut persepsi. Untuk teman-teman meniadakan tugas atau apa? Oh, enggak, tetap. Jadi, iya. Hukuman atau hadiah yang sifatnya. Iya. Apa ya? Eksternal pembelajaran. Jadi kita tetap memberikan tugas, tetapi gitu kan, bagaimana itu nanti kan kita ada metode-metode lanjutan lagi tuh. Bagaimana ada yang namanya kita menggunakan metode pembelajaran diferensiasi itu ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan si siswa supaya kompetensi dia pun dia bisa dapatkan gitu. Oke, ini bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Mungkin ada beberapa bapak atau ibu yang sudah menjalankan di kelas tentang buat aturan dan kesepakatan bersama. Dalam arti kita membuat keyakinan kelas, kemudian baru kesepakatan kelas gitu ya. Dimana nanti ini adalah harus dipatuhi dengan komitmen tentunya, dan komitmen tanpa hukuman atau tanpa itu tadi iming-iming hadiah gitu. Kemudian tetapkan konsekuensi, berarti dia sudah tahu nih aturannya. Apabila siswa melanggar daripada peraturan yang sudah ada gitu kan, berarti dia udah paham karena sudah disepakati bersama seperti itu. Lalu berikan pujian, apresiasi ya, untuk menambah motivasi daripada siswa tadi. Menjalin komunikasi yang baik, berarti kita harus sering melakukan komunikasi supaya kita tahu kebutuhan mereka itu apa, pembelajaran apa sih yang mereka inginkan, supaya di kelas memiliki kenyamanan gitu ya. Kalau siswa sudah memiliki rasa aman, nyaman di kelas, secara otomatis pembelajaran pun akan berjalan dengan baik. Lalu menjadi contoh yang baik. Bagaimana kita menjadi contoh yang baik? Mungkin pertama kehadiran, kita harus hadir tepat waktu gitu ya. Kemudian apalagi kita berjalan sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka buat apa? Berarti kita harus memberikan contoh nih, seperti keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, di sini
tentang motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biar nggak dihukum, saya nggak boleh terlambat. Berarti belum ada motivasi internalnya, masih eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ada 2 ini yang masih berasal daripada ekstrinsik atau dari luar, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu sudah berasal dari intrinsiknya. Di mana siswa apabila sudah memiliki gitu kan motivasi secara intrinsik, berarti tugas kita hanya mengarahkan atau menuntun mereka. Nah, ini salah satu contoh dari dihukum oleh penghargaan. Dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, kemudian dorongannya udah pasti eksternal ya, karena dia dihukum oleh penghargaan. Kemudian ada yang faktor ketergantungan. Nah, diantaranya ini adalah dampak daripada pemberian penghargaan. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya, berpengaruh dalam jangka pendeknya. Dan jangka panjangnya juga dia akan berpengaruh sangat besar nih. Apa yang akan ditimbulkan gitu kan apabila seorang dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, lalu penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi dari intrinsik. Yang tadi sebetulnya sudah kita bahas tentang motivasi intrinsik itu tadi. Oke, di sini ada bentuk program kebajikan, apresiasi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah beri pengakuan secara khusus, mungkin secara individu ya. Kemudian pengakuan secara pribadi, lalu pengakuan kepada semua murid secara bergantian, dan memberi pengakuan secara konsisten, serta kita fokus pada proses itu tadi. Jadi kita harus mengumpulkan nilai kebajikan siswa apa aja gitu. Nanti ada beberapa kata yang mungkin harus kita ganti di dalam memenuhi keyakinan kelas atau peraturan-peraturan kelas ya. Kayak tidak boleh atau dilarang, kita mengganti kata-kata itu menjadi kata-kata yang lebih positif lagi. Nah, kira-kira nih dari tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi, untuk yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah masuknya kemana tuh? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk kita lihat ya. Betul nggak? Udah pinter-pinter nih berarti ya Bapak Ibu ya. Untuk disiplin positifnya. Keren. Oke, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya bagaimana, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Goosen tahun 2004. Nah, ini adalah salah satunya identitas gagal. Berarti apabila kita memberikan hukuman kepada siswa, maka siswa akan memiliki identitas yang gagal.
Sedangkan kita mendisiplinkan dengan konsekuensi dan restitusi itu tadi, maka siswa akan memiliki identitas yang sukses. Berarti degradasi moral yang ada di dunia kita nih atau di negara kita saat ini bisa mengalami pengurangan ya, apabila kita para pendidik memiliki itu tadi ya, konsekuensi. Tapi kenyataannya sistem apa sih, bukan persekusi sebenarnya, Sistem hukuman. Nah, pengalaman kita mungkin yang hidup di zaman hukuman. iya betul. Iya. Iya, hasilnya tidak Iya. manja. Tapi Nah, yang betul. konsekuensi terlihat dengan manja dan bisa, kalau kata Irfan, kebanyakan anak yang manja itu otaknya nol gitu. Karena apa? Karena terlalu dimanjakan dengan konsekuensi itu, dengan apa tidak boleh dan tidak boleh itu. Iya, makanya katanya kan diganti. Jadi jangan menggunakan kata yang tidak boleh atau dilarang, lebih diganti ke arah yang positif. Kita kembalikan di era zaman orang tua kita dulu ya. Mungkin di era zaman orang tua kita dulu, orang tua kita tuh orang tua yang lebih sering di rumah gitu ya. Kalau sekarang kan banyak orang tua yang sibuk di luar sampai dia lupa tuh kalau dia punya tanggung jawab lain di rumah. Makanya itu tadi ada lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah gitu. Jadi mereka berpikir bahwa ketika anak mereka dititipkan sekolah, tanggung jawab mereka hilang sebagai orang tua. Padahal gitu ya, tugas orang tua itu di rumah itu banyak banget gitu kan. Bukan cuma ibaratnya menitipkan sekolah udah beres, di sekolah udah dapat segalanya. Padahal ada yang nggak bisa didapatkan. Bahas di anak kelas 11 MP2. Iya, betul ya Bun ya. Oke, ini salah satu contohnya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa guru harus membuat keyakinan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu guru harus membuat keyakinan kelas? Biar gak ada keraguan. Kamu kayak lagu deh, bimbang ragu. Ya. Bener, gak salah ya, bener. Pari. Dia tidak ada keraguan kata Pak Widya. Kalau kata Pari? Kalau kata saya menumbuhkan kesadaran diri siswa itu. Nah ya betul, menumbuhkan kesadaran diri siswa itu sendiri. Nah, karena pada intinya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita bisa bertahan hidup karena apa nih? Tuh, karena apa? Makan, minumnya nggak? Kita bertahan hidup ya. Itu dia. Kemudian cinta dan kasih sayang, belonging. Apa? Dianggap ada, ya? Dianggap ada, diakui. Nah, nggak digostingin. Kemudian kesenangan, fun. Apa? Kesenangan, fun. Apa ya? Yang membuat dia senang, bahagia, dapat mengekspresikan dirinya. Karena kita balik lagi kepada pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus mengetahui dari kodrat alam dan kodrat zaman ini tadi. Ya, harus dikolaborasikan. Mungkin kalau kodrat alam dia udah dia dapatkan nih ketika dia di lingkungan keluarganya. Jadi tetap ya, tidak ada yang harus kita perbaiki, tetapi harus kita arahkan. Karena kan kita nggak tahu, setiap anak memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Kemudian kodrat zaman kita sesuaikan. Mungkin lagi zaman saya dulu nggak ada tuh yang namanya handphone ya, nggak ada. Yang ada cuma telepon koin. Kalau sekarang udah beda lagi. Ya, kuartel ya betul. Jadi kalau sekarang beda lagi, seluruh informasi apapun bisa dia dapatkan hanya dari satu gitu kan, teknologi. Ya, smartphone. Nah, itu adalah salah satu penyalahgunaan daripada teknologi itu. Dampak negatifnya. Kemudian kekuatan, power. Ya, dari mana kekuatan itu berasal? Biasanya kita bisa kuat karena apa? Bertahan hidup. Kan itu udah supaya kekuatan power itu dari apa? Ayo kita biasa dari motivasi, ya nggak? Dari kritikan juga kita bisa ya menjadi kuat, kritikan yang positif. Betul. Bisa ya, mengubah itu menjadi apa? Sesuatu ya betul. Menjatuhkan. Nah itu si penerimanya. Betul. Kemudian kebebasan, freedom. Dia bebas bicara, bebas memilih apapun. Dia bebas mengekspresikan diri mereka gitu ya siswa. Ya, tapi tetap dalam hal yang positif. Ya, seperti apa? Jadi makanya tugas kita itu adalah menuntun. Nah, itu poin yang kedua boleh dievaluasi. Boleh, Pak Wirja. Cinta dan kasih sayang. Karena udah datang. Maksudnya cinta dan kasih sayang. Alasannya apa?
di situ harus ada rukun damai, cinta kasih sayang, gotong. Oke, ini salah satu posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi kontrol. Di manakah posisi kita sebagai guru seharusnya? Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Selama ini kita berada di mana nih? Realnya. Real of the real. Iya, real of the realnya kita berada di mana? Posisi kontrol kita. Pemantau sih. Ya itu Pemantau. Pandang masing-masing ya, pasti memiliki sudut pandang masing-masing. Cuma dengan dasar ya, saya ulangi, dengan dasar kasih sayang. Belonging. Yes. Isu. Salang heo. Oke. Sebetulnya seharusnya ya kita berada di posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Harusnya. Harusnya. Sebagai guru. Iya. saya sih lebih condong ke Kalau teman nanti akan ada percakapan. Ada batasan. Ayo. Mantap. Nanti kita akan belajar bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Iya nggak? Ya. Kalau Manajer. Karena kan manajer itu artinya apa manajer? Pengorganisasian, perencanaan. Jadi kita membuat perencanaan, kemudian kita pembentukan. Iya, ya. Pengorganisasian. Nah, ini salah satu, ada yang udah pernah Class, ask the test papers down. nanti saya minta refleksinya ya. Gede amat suaranya. Ini sih volumenya bisa dikecilin nggak? When do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Metaphor. Is that area also within land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming landmass. What are the landmasses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better? Yeah, I'm trying to get C5 for the exam. Just try that, Shirley. 哎呦，这个天气真的下得累，不然天下这么大的雨。哦，是你寄来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦。Pass the papers now. What do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Gimana? Setuju nggak dengan video inspiratif itu?
yang tadi saya sajikan. Apa refleksi Pari? Kurang dapat sih kalau saya. Mungkin Bu Amel kurang Saya lebih belum dapat ke poin pertemanannya. Oh, kalau Amel, Bu Amel, Saya. kira-kira apa refleksi yang didapatkan dari video itu? Bunda. Dia jadi baik setelah dibimbing. Milih jadi baik ya setelah dibimbing oleh gurunya. Iya, itu salah satu contoh daripada membimbing ya. Membimbing dan menuntun siswa. Jadi ketika kita mendapati siswa yang memiliki prestasi yang kurang baik gitu atau kurang bagus, tugas kita yang paling tepat sebagai guru itu adalah menuntun dan membimbingnya, tidak mengabaikan atau membiarkannya. Nanti kita ada lagi metode mungkin tambahan yang harus kita pelajari. Tuh. Oke, kembali nih. Permasalahan penyelesaian suatu masalah dengan segitiga restitusi. Dengan tujuan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang pertama harus kita lakukan menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita memberikan membantu mereka menstabilkan identitas ketika mereka berbuat satu kesalahan. Gitu ya. Kemudian validasi tindakan. Apakah tindakan yang dia lakukan itu sudah baik menurut dia atau tidak? Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Ketika dia memiliki jawaban bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan, maka apa yang harus diperbaiki dari kesalahan yang sudah dibuat oleh siswa itu tadi? Berarti kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira apa yang harus dirubah dari kesalahan yang sudah kamu lakukan? Lalu kan dia menyampaikan, saya tidak akan mengulangi lagi. Kita kembalikan lagi, apakah kamu mampu berkomitmen atas apa yang telah kamu ucapkan? Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh ya daripada percakapan yang harus kita lakukan kepada murid-murid kita tentang menstabilkan identitas. Kita kembali, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu ya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, lalu menanyakan keyakinan yang tadi udah saya jelaskan. Kayaknya untuk terakhir sebagai penutup, ini ada video inspirasi lagi. Oke, ini sesi terakhir dari materi kita, yaitu tentang budaya positif. Apakah Bu Amel seperti ini, Bu Amel? Ini ibaratnya si pedagang sayur itu murid, Bu Amel datang nih.
ya dengan penayangan video ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada yang memiliki refleksi? Dari apa yang sudah ditayangkan? Pari. Silakan Pari. Kalau dari saya sih refleksinya mungkin kalau kita lihat dari tayangan itu betul. Artinya kita betul lah, selama ini kita tuh menganggap yang ada di sini terutama membaca informasi, mendapatkan informasi itu tetap harus cross check dulu. Cuman tidak mungkin dengan siswa-siswi kita gitu ya. Artinya kebanyakan dari mereka pun hanya melihat dari satu sisi. Ya. Harusnya kan kalau kita baca berita yang benar aja tuh harus cover both side, artinya dua sisi ya. Jangan sisi benar atau yang sisi yang salah, supaya kita bisa menemukan kebenaran yang hakiki. Betul. Kebenaran yang sebetulnya itu seperti apa. Yang dari video itu betul. Kita hanya bisa melihat, menjudge, dan dia belum lihat videonya full nih, tapi karena ngeliat komenannya udah negatif, sampai akhirnya mereka juga ikut negatif juga gitu kan, walaupun belum tahu isi videonya seperti apa. Nah, yang perlunya kita sebagai pendidik juga menyadarkan itu bahwa literasi itu lebih penting gitu ya. Literasi membaca, mencari informasi lebih gitu ya, tidak hanya membaca dari satu sudut saja. Itu lebih penting karena efeknya apa? Ya efeknya ke si korban tadi yang ada di video itu, bahkan bisa karena kan di dalam video itu udah betul kebaikan ya, kayak misalnya dia membanting timbangan itu sebetulnya kalau kita lihat dalam video tidak ada suaranya apa yang dia katakan, hanya yang dilakukan hanya melempar timbangan, itu kan negatif gitu kan. Padahal yang dia bilang itu ngapain pakai timbangan ini, udah dibilangnya jangan curang gitu kan, timbangannya jangan kurang-kurang atau jangan berlebihkan, itu kan betul kan. Dia udah sempat ngebilangin, udah sempat ngelarang, tapi nggak diperhatikan, nah, makanya timbangannya dihancurin, betul kan? Nah, tapi kebanyakan dari kita tidak seperti itu, apalagi siswa-siswi mungkin yang melihat satu informasi itu hanya dari satu pihak saja. Sebetulnya tugas kita itu yang paling berat gitu. Iya, betul kan? Ya. Itu sih, makanya akhir-akhir ini banyak berita juga mungkin di online atau berita yang hits ya kan, terkait guru demo gara-gara negur, kenapa kamu nggak sholat gitu doang, tapi dilaporin apa segala macam gitu kan. Nah, karena itu mungkin dari hanya satu sisi saja yang melihatnya itu negatif gitu kan, padahal mengingatkan sholat dan kan salah satu tujuan guru juga, tugas guru juga gitu kan, tapi disalahkan sampai tidak dilaporkan gitu kan. Nah itu sih, karena berkembangnya sangat pesat media informasi ini ya, kita harus lebih di atas untuk mengingatkan mereka, siswa-siswi kita terutama, untuk melihat satu informasi itu tidak hanya dari satu sisi saja. Ya, betul ya. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini gitu kan, untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya rasa cukup ya materi budaya positif ini saya berikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Amel, Bu Rita, Bu Cahya, Pak Ago, Pak Wirja, Pak Ugi, Pak Ari, Pak Oji, dan Pak Juha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.